apa kabar teman-teman semua? Balik lagi dengan saya Dinda ya. Sebelumnya mungkin kalian bagi yang sudah menonton video channel Dinda di YouTube mungkin udah ada beberapa yang kenal sama Dinda kali ya. Karena Dinda juga udah banyak nih menyiapkan video untuk memenuhi tugas kuliah. Nah, baiklah, perkenalkan Dinda untuk memperkenalkan diri lagi ya, oke. Perkenalkan, nama saya Dinda Nurmawar, saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Reguler Pagi semester 3 ya, di Universitas Pancasakti, Bekasi. Nah, di sini itu saya membuat video itu untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Uzza Sukmana MPD. Oke, baiklah teman-teman. Nanti kan kita akan melihat di slide selanjutnya ya, yang berupa PPT, penjelasan Dinda ya. Nah, nanti barangkali teman-teman bisa mengikuti terus nih video Dinda, biarin kalian juga dapat ilmunya, gitu loh. Terus juga sebelumnya Dinda mohon maaf ya, apabila nanti ada kesalahan kata atau ada kesalahan penulisan, Dinda mohon maaf sebesar-besarnya ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman. Kita lanjut aja ya, langsung ke pematerinya. Oh iya, judulnya itu berjudul Motif dan Motivasi Belajar Siswa ya. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke materinya. Yeay. Oke, baiklah. Terima kasih teman-teman. Oke, teman-teman, di sini kita akan membahas dari psikologi pendidikan ya. Oke, di sini kita buka slide-nya. Yang pertama itu di sini untuk memenuhi tugas psikologi pendidikan oleh dosen pengampu itu Bapak Uzza Sukmana yang berjudul materinya itu motif dan motivasi siswa dalam belajar. Nah, pengertian motif. Yang pertama ada pengertian motif. Motif ada pengertiannya dua ya. Yang pertama adalah motif adalah keadaan dalam pribadi orang yang mendorong individu untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Nah, kalau yang kedua bedanya adalah diri subjek didik ya. Contoh aktivitas tertentu itu adalah aktivitas yang positif. Contohnya seperti misalkan aktivitas dalam belajar berkelompok itu disebut dengan aktivitas positif karena kan dalam belajar kelompok itu dapat menambah kita lebih ilmu lagi, terus juga mendapatkan nilai tujuannya, terus juga pekerjaannya selesai itu tujuannya ya. Selanjutnya di sini ada aspek-aspek yang ada dalam motif. Yang pertama ada motif fisiologis, motif pengamanan, motif persaudaraan dan kasih sayang, motif diri, dan motif aktualisasi diri. Selanjutnya, di sini ada lagi pengertian dari motivasi dan belajar ya. Jadi, apa sih pengertian motivasi dan belajar itu? Nah, pengertian motivasi adalah suatu proses perubahan tenaga dalam diri individu. Jadi, intinya itu motivasi itu adalah perubahan yang kita lakukan. Contoh lebih baik dari kemarin. Jadi, perubahan yang harus kita lakukan dan memotivasi untuk kita melakukan misalkan seperti siswa untuk selalu giat belajar. Selanjutnya ada belajar, itu proses dasar dari perkembangan hidup manusia. Contohnya misalnya seperti yang pertamanya kita tahu tambah-tambahan, naik menjadi kali-kalian tahu, penggagian tahu. Selanjutnya, di sini ada lagi bentuk-bentuk motivasi belajar siswa itu. Yang pertama ada motif intrinsik ya. Kalau motif intrinsik itu adalah motif dalam diri. Contohnya seperti kita untuk motifnya itu menggapai cita-cita kita sehingga kita termotivasi. Nah, motif ekstrinsik itu adalah misalkan motif intrinsik itu dari keluarga, dari lingkungan, itu bisa disebut dengan motif ekstrinsik. Selanjutnya ada bentuk-bentuk motivasi belajar di sekolah. Yang pertama memberi angka, contoh misalkan mendapatkan
nilai dari hasil tugasnya, dari hasil segala pekerjaan rumahnya. Yang kedua hadiah. Dan yang ketiga ada kompetisi. Yang keempat juga pujian. Yang kelima mengetahui hasil dan yang keenam memberi ulangan. Selanjutnya di sini ada indikator motivasi belajar. Nah, di sini yang pertama ada disiplin, yang kedua ada kepuasan, yang ketiga ada keamanan. Selanjutnya yang ke faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu apa aja sih? Yang pertama nih, ada cita-cita atau aspirasi siswa. Jadi faktornya seperti kita menggapai cita-cita, ingin menjadi dokter, ingin menjadi tentara, ingin menjadi insinyur, itulah motifnya. Terus yang kedua ada kemauan siswa. Jadi kemauan siswa itu bukan jadi dalam kita belajar itu tergantung dari maunya siswa, karena kalau kita mau ya insya Allah jalannya pun lancar. Selanjutnya ada kondisi siswa, kita lihat nih bagaimana kondisi siswanya, apakah dia dalam keadaan murung atau punya masalah atau apalah, biasanya itu terpengaruh dalam motivasi. Selanjutnya kondisi lingkungan siswa. Nah, ini kondisi lingkungan siswa itu gimana? Contoh misalkan mendukung gak nih untuk belajar anaknya, atau untuk misalkan memilih jurusan ini, masuk ke sini, lingkungannya itu mendukung apa enggak, maksudnya memberi support gitu loh. Selanjutnya ada unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Dan yang terakhir ada upaya guru dalam membelajarkan siswa. Jadi upaya guru itu sangat dibutuhkan oleh siswa agar bisa siswa itu termotivasi. Jadi gurunya pun harus sering-sering memberi motivasi kepada peserta didiknya. Selanjutnya ada teori motivasi belajar, itu ada 5 ya. Yang pertama ada teori hedonisme, teori naluri, teori reaksi. Yang keempat juga ada teori daya pendorong. Yang kelima ada teori kebutuhan. Nah, ini semua teori hedonisme itu misalkan teori dari hedo itu artinya itu kan kebersamaan. Dan jadi jadi motivasi belajar itu harus ada bisa termotivasi seperti mempunyai teman, itu bisa jadi motivasi belajar. Nah, nalurinya itu ada nggak kemauan untuk dia belajar. Nah, untuk reaksi itu bagaimana ya? Selanjutnya, kita buka lagi peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang pertama ada mengenal setiap siswa yang diajarkan secara pribadi. Yang kedua ada mampu memperlihatkan interaksi yang menyenangkan. Interaksi akan menimbulkan suasana aman dalam kelas. Yang ketiga ada menguasai berbagai metode dan teknik mengajar dan menggunakan secara tepat. Yang keempat menjaga suasana kelas supaya para siswa terhindar konflik dan frustasi. Yang kelima memperlakukan siswa sesuai dengan keadaan. Oke. Terima kasih. Jangan lupa ya like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.